Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Wening Wihartati selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Abnormal serta teman-teman kelas 2B Psikologi yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat belajar bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami dari kelompok 8 untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai gangguan psikiatri tidak khas dan gangguan disosiatif. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Hilda Maulida Kusuma, Putri Ayu, Putri Hasta, dan Aris Damayanti. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian, faktor dan gejala, macam-macam, serta terapi gangguan psikiatri tidak khas dan gangguan disosiatif. Gangguan psikiatri tidak khas adalah sebuah keadaan yang dialami oleh seseorang yang menderita gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang kemudian ditunjukkan dalam bentuk sekumpulan gejala di mana dampaknya dapat menyebabkan penderitaan atau hambatan bagi seorang dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia yang seharusnya. Atau keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan mengenai persepsinya tentang kehidupan, hubungan dengan orang lain, dan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Gangguan psikiatri tidak khas definisikan sebagai gangguan dengan kombinasi afektif, perilaku, komponen kognitif, atau persepsi yang memiliki kaitan dengan fungsi tertentu di dalam bagian otak atau sistem saraf yang mengoperasikan fungsi-fungsi sosial manusia. Faktor dan gejala gangguan psikiatri tidak khas. Faktor dari gangguan psikiatri tidak khas dapat dipicu oleh kondisi yang terjadi karena adanya gangguan pada otak, seperti tumor atau kista otak, Alzheimer, epilepsi. Selain itu, faktor lain dapat dipicu karena mengkonsumsi alkohol, menggunakan ganja, dan trauma akibat kehilangan seorang yang dicintai. Gejala dari gangguan psikiatri tidak khas yang utama yaitu delusi atau waham, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki keyakinan yang kuat dan tidak dapat dipatahkan terhadap sesuatu yang tidak nyata. Halusinasi, yaitu kondisi di mana seseorang mendengar, melihat, merasakan, atau mencium sesuatu yang tidak ada dan tidak dialami orang lain. Macam-macam gangguan psikiatri tidak khas meliputi psikotik dan non-psikotik. Psikotik adalah kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi. Gejala yang muncul pada penderita psikosis berupa delusi atau waham dan halusinasi. Penanganan psikosis dapat dilakukan dengan pemberian obat dan psikoterapi. Jika tidak ditangani dengan tepat dan segera, kondisi ini dapat berdampak pada kemampuan pasien dalam hidup bersosial. Macam-macam sindrom psikotik. Yang pertama adalah sindrom misidentifikasi waham atau Delusional Misidentification Syndrome atau DMS. DMS dapat muncul pada pasien skizofrenia, gangguan afektif, dan status konfusi organik akut. Seringkali terdapat komponen organik yang menyertai sindrom-sindrom ini dan kadang kemunculannya menandakan perkembangan demensia. Penata laksanaan harus ditujukan pada gangguan utamanya. Resiko akan terjadinya kekerasan yang ditujukan pada subjek waham harus dinilai secara teliti. Contoh dari DMS adalah sindrom Capgras dan sindrom Fregoli.
Sindrom Capgras ditandai dengan adanya waham bahwa seorang yang dikenal pasien, misalnya pasangan atau orang tua, telah digantikan oleh seorang penyamar yang sangat mirip dengan mereka. Kebalikannya, sindrom Fregoli yang jarang terjadi termasuk waham berupa keyakinan bahwa orang asing yang ditemui pasien, misalnya perawat atau dokter, adalah penyiksa pasien yang sedang menyamar. Sindrom intermetamorfosis adalah satu varian dari sindrom Fregoli, di mana terdapat waham berupa keyakinan bahwa terdapat pertukaran dari orang-orang yang salah dikenali. Sindrom kembaran subjektif atau subjective doubles adalah keyakinan bahwa terdapat kembaran dari diri pasien. Yaitu waham parasitosis. Waham parasitosis juga dikenal sebagai sindrom Ekbom. Walaupun istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan gangguan neurologis yaitu Redlow lag, pasien dengan rasio perbandingan wanita dan pria 3:1 meyakini bahwa serangga-serangga menguasai tubuh mereka terutama pada kulit dan mata. Biasanya pasien pertama kali datang ke layanan kesehatan masyarakat dengan permintaan yang terus-menerus untuk menghilangkan gangguan tersebut. Dokter spesialis kulit atau dokter penyakit infeksi dengan permintaan-permintaan yang aneh berulang dan memaksa untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Waham dapat membatasi atau bagian dari penyakit skizofrenia atau depresi. Antipsikotik dan atau antidepresan adalah pengobatan lini utama. Selanjutnya ada Folie-à-Deux, gangguan waham induksi atau dialami bersamaan. Folie-à-Deux terdiri dari keyakinan waham yang dialami bersamaan oleh 2 orang atau lebih, biasanya dalam satu keluarga, di mana dalam keluarga tersebut hanya ada 1 orang yang memiliki gambaran penyakit psikotik. Pasangan seringkali terisolasi dari yang lain dalam hal jarak atau karena halangan bahasa atau budaya. Waham biasanya berupa waham kejar atau hipokondriakal dan individu psikotik utama cenderung memiliki tingkat intelijensia dan pendidikan yang lebih baik, serta memiliki pengaruh yang mendominasi terhadap individu yang non-psikotik atau patuh. Diagnosis dari individu utama ini biasanya skizofrenia, tetapi dapat juga berupa demensia atau gangguan afektif. Penata laksanaan primer ditujukan kepada penyakit yang mendasarinya. Periode permasalahan dari individu yang terlihat diikuti dengan terapi suportif individu dan atau keluarga dapat membantu. Folie-à-Deux diklasifikasikan sebagai gangguan waham yang diinduksi atau dialami bersamaan. Gangguan psikiatri tidak khas. Yang pertama, psikotik. Psikotik adalah kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi. Gejala yang muncul pada penderita psikosis berupa delusi atau waham dan halusinasi. Penanganan psikosis dapat dilakukan dengan pemberian obat dan psikoterapi. Jika tidak ditangani dengan tepat dan segera, kondisi ini dapat berdampak pada kemampuan pasien dalam hidup bersosial. Macam-macam dari sindrom psikotik. Pertama, sindrom misidentifikasi waham atau delusional misidentification syndrome, disingkat dengan DMS. DMS dapat muncul pada pasien skizofrenia, gangguan afektif, dan status konfusi organik akut. Contoh dari DMS adalah sindrom Capgras dan sindrom Fregoli. Yang kedua, waham parasitosis, yang biasa dikenal sebagai sindrom Ekbom. Pasien meyakini bahwa serangga-serangga menguasai tubuh mereka, terutama pada kulit dan mata. Yang ketiga, Folie-à-Deux atau gangguan waham induksi atau dialami bersamaan. Folie-à-Deux terdiri dari keyakinan waham yang dialami bersamaan oleh 2 orang atau lebih, biasanya dalam satu keluarga, di mana dalam keluarga tersebut hanya ada 1 orang yang memiliki gambaran penyakit psikotik. Pasangan seringkali terisolasi dari yang lain dalam hal jarak atau karena halangan bahasa atau budaya.
Yang keempat yaitu sindrom de Clermont-Ganneau atau erotomania. Pasien yang biasanya wanita memiliki keyakinan waham dan tidak berdasar bahwa seorang, biasanya pria, dengan status lebih tinggi sedang jatuh cintanya. Pasien melakukan pendekatan yang kurang pantas kepada objek kasih sayangnya dan menjadi marah. Kadang melakukan kekerasan bila ditolak. Ketika pria terkena sindrom ini, mereka biasanya memiliki masalah forensik yang lebih besar. Yang kelima yaitu sindrom Othello atau kecemburuan morbid atau patologis. Sindrom ini merupakan komplikasi penyalahgunaan alkohol jangka panjang dan kadang juga ditemukan pada skizofrenia dan ketergantungan kokain. Yang keenam yaitu sindrom Cotard. Sindrom ini ditandai dengan adanya waham nihilistik di mana pasien percaya bahwa beberapa bagian dari tubuhnya rusak atau membusuk atau telah menghilang. Pasien juga mungkin melakukan bahwa mereka telah mati atau kebalikannya tidak dapat mati dan akan hidup selamanya. Yang kedua yaitu non-psikotik, merupakan jenis gangguan mental yang paling ringan. Menurut Kaplan 2002, gangguan jiwa non-psikosis merupakan suatu gangguan mental yang lunak, dicirikan dengan tanda-tanda A. Wawasan yang tidak lengkap mengenai sifat kesukarannya, B. Konflik-konflik batin, C. Reaksi-reaksi kecemasan, D. Kerusakan parsial atau sebagian pada struktur kepribadiannya, E. Seringkali tetapi tidak selalu ada, disertai fobia, gangguan pencernaan, dan tingkah laku obsesif kompulsif. Menurut Kartono 1980 menyebutkan bahwa sebab-sebab timbulnya gangguan-gangguan jiwa non-psikosis adalah tekanan-tekanan sosial dan tekanan kultural yang sangat kuat, yang menyebutkan ketakutan yang disertai dengan kecemasan, ketegangan dalam batin sendiri yang kronis berat sifatnya, sehingga orang bersangkutan mengalami mental. Macam-macam sindrom non-psikotik. Yang pertama yaitu sindrom Munchausen. Sindrom ini dinamakan gangguan faktisius dalam ICD-10 dan DSM-4-TR. Sindrom ini ditandai dengan gejala berpura-pura sakit, biasanya gejala fisik, misalnya nyeri abdomen. Tetapi kadang dapat berupa gejala psikiatri, misalnya dengan berpura-pura berhalusinasi, kesedihan, atau penyiksaan seksual berulang. Kadang-kadang gangguan ini dilakukan oleh wali, misalnya orang tua berpura-pura anaknya sakit. Sindrom Munchausen oleh wali. Hal tersebut menyebabkan kedatangan berulang di unit gawat darurat. Di unit gawat darurat biasanya pada beberapa rumah sakit dengan rawat inap yang sering dan puncaknya prosedur operasi. 2. Metode observasi ilmiah. Pada pengamatan ilmiah ini, suatu hal pada situasi-situasi yang ditimbulkan tidak dengan sengaja, melainkan dengan cara spontan dan tentunya bersifat ilmiah. Sebagai contohnya adalah penelitian yang dilakukan pada saat melihat tingkah laku orang yang ada di dalam toko swalayan tertentu. Tingkah laku pengendara di jalan raya, tingkah laku anak dalam bermain, dan lain sebagainya yang memang dalam penelitiannya dilakukan dengan cara spontan atau tanpa adanya unsur kesengajaan. 3. Metode biografi. Sejarah kehidupan seseorang dapat merupakan sumber data yang penting untuk lebih mengetahui jiwa orang yang bersangkutan. Misalnya, dari cerita ibunya, seorang anak yang tidak naik kelas mungkin diketahui bahwa dia bukannya kurang pandai, tetapi minatnya sejak kecil memang di bidang musik, sehingga dia tidak cukup serius untuk mengikuti pendidikan di sekolahnya. Dalam metode ini, orang menguraikan tentang keadaan, sikap-sikap, atau sifat lain mengenai orang yang bersangkutan. Pada metode ini, di samping mempunyai keuntungan juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak jarang metode ini bersifat subjektif. Macam-macam amnesia disosiatif. Pertama, amnesia lokal.
merupakan kerusakan pada ingatan. Terdapat jenis-jenis kerusakan, di antaranya tidak mampu untuk mengingat semua insiden yang berhubungan dengan suatu kejadian traumatik untuk suatu periode waktu spesifik setelah kejadian tersebut. Kedua, amnesia selektif. Individu dapat mengingat beberapa, namun tidak semua, peristiwa dalam periode waktu terbatas. Jadi, individu tersebut mampu mengingat bagian dari peristiwa traumatik, tetapi tidak bisa mengingat pada bagian lainnya. Ketiga, amnesia menyeluruh. Merupakan penghilang memori keseluruhan dari sejarah kehidupan seseorang, dan hal tersebut jarang terjadi. Individu dengan amnesia keseluruhan dapat melupakan identitas pribadi mereka. Beberapa penderita mengalami kehilangan yang telah diketahui sebelumnya yang berkaitan dengan dunia dan tidak dapat melakukan keahlian yang telah dipelajari. Amnesia menyeluruh memiliki onset akut, membingungkan, disorientasi, dan pengeluyuran dan tidak bertujuan dari individu. Yang keempat, amnesia kontinu. Merupakan ketidakmampuan mengingat kejadian berikutnya sampai pada waktu yang spesifik dan termasuk kejadian-kejadian saat ini. Memorinya tidak kembali setelah suatu periode waktu yang pendek, seperti pada amnesia lokal. Individu tersebut benar-benar tidak mampu membentuk memori baru. Yang terakhir, amnesia terlokalisasi. Penderita berusaha untuk meminimalisir kepentingan dari kehilangan memori mereka, dan mereka akan menjadi tidak nyaman ketika diarahkan untuk mengingat memori tersebut. Gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Gangguan depersonalisasi didiagnosis hanya terjadi apabila pengalaman tersebut terulang selama beberapa kali dan menimbulkan distres yang jelas. Gejalanya meliputi: yang pertama, merasa diri berbeda di luar tubuh, seakan bisa melihat diri sendiri. Yang kedua, mengalami mati rasa di pikiran dan tubuh, seolah-olah panca indera tidak berfungsi. Yang ketiga, merasa tidak bisa mengendalikan perkataan atau perilaku. Yang keempat, sulit mengenali atau menggambarkan emosi. Dan gejala derelasi meliputi: yang pertama, sulit mengenali lingkungan, serasa seperti mimpi. Yang kedua, seperti ada dinding kaca yang memisahkan dua dunia, sehingga penderita hanya bisa melihat tanpa menyentuh. Yang ketiga, merasa lingkungan sekitar terlalu jauh, besar, kecil, dan abu-abu. Yang keempat, merasa seperti disortasi baru, masa lalu terlalu baru dan masa kini terlalu lama. Terdapat dua macam gangguan depersonalisasi. Yang pertama, depersonalisasi atau depersonalization mencakup kehilangan atau perubahan temporer dalam perasaan yang bisa juga mencakup realitas pada diri sendiri. Dalam ini, orang akan merasa terpisah dari dirinya sendiri dan dari lingkungannya sekitar. Yang kedua, derealisasi atau derealization merupakan suatu perasaan yang tidak nyata mengenai dunia luar, yang mencakup perubahan yang aneh dalam persepsi tentang lingkungan sekitar, atau dalam perasaan mengenai periode waktu. Hal yang paling penting dari gangguan depersonalisasi merupakan episode menetap dan berulang, atau keduanya. Episode dari depersonalisasi dikarakteristikkan dari perasaan yang tidak nyata atau terasa asing dari keseluruhan pada diri seseorang. Terapi gangguan disosiatif. Pertama, identitas disosiatif. Menggunakan terapi psikoanalisis, di mana berusaha membantu orang yang menderita gangguan identitas disosiatif untuk mengungkap dan belajar untuk mengatasi trauma masa kecil. Terapi ini sering merekomendasikan individu untuk membangun kontak langsung dengan kepribadian alter mereka. Bahkan seluruh kepribadian dapat diminta untuk berbicara tentang memori dan mimpi-mimpi mereka sesuai dengan yang mereka bisa. Semua kepribadian tadi dapat diyakini bahwa terapis akan membantu mereka untuk memahami kecemasan mereka, serta untuk membangkitkan pengalaman traumatis mereka secara aman, dan akan menjadi pengalaman tersebut menjadi disadari. Menurut Wilbur, kecemasan yang dialami oleh individu pada saat sesi akan menyebabkan perpindahan kepribadian. Apabila terapi berhasil, self akan mampu bergerak melalui ingatan traumatis dan tidak akan lagi melarikan diri ke dalam self pengganti untuk menghindari kecemasan yang diasosiasikan dengan trauma. Dengan demikian akan terjadi integrasi kepribadian. Yang kedua, gangguan
depersonalisasi atau derealisasi. Dalam terapi ini, penderita akan diberi pemahaman lebih lanjut mengenai gangguan DDD, mulai dari memahami gejala, menemukan penyebab, mengatasi trauma masa lalu, hingga menentukan cara terbaik untuk mencegah gejalanya kambuh lagi setelah itu. Obat antidepresi juga dapat membantu, terutama apabila pasien juga mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Ikuti dosis dan aturan minum obat dari dokter supaya hasilnya lebih maksimal. Yang terakhir, amnesia disosiatif. Terapi yang digunakan untuk penderita amnesia disosiatif ini bermacam-macam, karena sebagian besar masalahnya mengalami kondisi yang bervariasi. Tujuan pertama pengobatan untuk amnesia ini adalah untuk meringankan gejala dan mengontrol perilaku masalah. Pengobatan kemudian bertujuan untuk membantu orang dengan aman mengekspresikan dan memproses kenangan yang menyakitkan, mengembangkan keterampilan hidup baru, mengembalikan fungsi, dan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Perawatannya meliputi, pertama, psikoterapi. Jenis terapi untuk gangguan mental dan emosional menggunakan teknik psikologis yang dirancang untuk mendorong komunikasi konflik dan meningkatkan kewawasan masalah. Yang kedua, terapi kognitif. Jenis terapi berfokus pada perubahan pola pemikiran, perasaan, dan perilaku disfungsional. Yang tiga, obat. Sebenarnya tidak ada obat untuk mengobati gangguan disosiatif sendiri. Namun, orang dengan gangguan disosiatif yang juga menderita depresi atau kecemasan mungkin dapat membantu dari pengobatan dengan obat-obatan seperti antidepresan atau obat anti cemas. Yang keempat, terapi keluarga. Membantu untuk mengajarkan keluarga tentang gangguan dan penyebabnya, serta membantu anggota keluarga yang sakit mengenali gejala kambuh. Yang terakhir, terapi kreatif atau terapi seni atau musik. Ini memungkinkan pasien untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui cara yang aman dan kreatif.